Ini kasus jarang banget dibahas, padahal penting. Anggap lagi nih, kalian lagi mau beli rumah seharga 1 miliar rupiah dan kalian itu cara bayarnya itu cash keras. Tapi pas kalian ditagih, tiba-tiba totalan jumlahnya itu menjadi 1,2 miliar rupiah. Padahal pas kalian lagi awal beli, itu kok 200 juta rupiahnya nggak dicantumin di price list, di harga, dimanapun. Atau bisa juga kebalikannya. Kalian sebagai penjual rumah, kalian mau jual rumah kalian seharga 1 miliar rupiah. Tapi pas total-total dapatnya itu kurang dari 1 miliar rupiah. Bahkan kurangnya bisa sampai ratusan juta rupiah. Padahal kedua case tadi, pembelinya itu bayar cash loh. Nggak pakai cicil-cicil, nggak pakai bunga-bunga. Kok bisa ada selisih harga kayak gitu? Apa kalian dibohongin? Ayo kita breakdown bareng. Bukan, ini bukan penipuan. Gue bisa jamin ini bukan segala macam jenis bentuk penipuan. Tapi ini adalah bentuk dari kurangnya edukasi ke masyarakat soal properti. Jarang banget gue lihat di sosial media manapun yang bahas soal ini. Dan ini adalah yang namanya biaya tersembunyi saat kalian transaksi properti. Dan ini penting bukan cuma buat pembeli doang biar gak kaget tiba-tiba harganya mahal kok dibohongin ya. Tapi penting juga buat penjual ya. Kalau kalian lagi mau jual rumah, terima harga bersih berapa, kalian harus bisa hitung-hitungannya ini. Plus, gak cuma buat pembeli dan juga penjual, tapi buat perantara atau agen properti ini juga penting. Biar kalian ngerti ilmunya, biar kalian bisa hitung-hitungin buat klien kalian, supaya kalian nggak dimarahin sama klien kalian. Oke, langsung aja. Ada apa aja sih biaya yang tersembunyi saat kalian transaksi properti? Kalian jangan kaget ya, begitu dengar angkanya. Total itu bisa minimal ada 14 jenis biaya tersembunyi saat kalian transaksi properti. Dan itu ada yang dikenakan atau ditanggung atau dikenain cas ke pembeli, ada juga yang dikenakan atau ditanggung oleh penjualnya. Dan kita mulai dari yang paling pertama, namanya adalah PPH atau pajak penghasilan. Besarnya adalah 2,5% dari nilai transaksi. Jadi kalau misalkan harga rumahnya itu 1 miliar rupiah, 2,5% PPH-nya adalah 25 juta rupiah. Dan pajak ini bersifat final. Lalu pertanyaannya, pajak ini siapa yang bayar? Pajak ini biasanya dilimpahkan atau dibayarkan oleh penjual, karena ini adalah pajak penghasilannya si penjual karena dia telah menjual propertinya. Begitu logikanya. Kita masuk ke biaya tersembunyi yang kedua, namanya adalah BPHTB, alias Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Besarnya adalah 5% dari NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Atau rumus keduanya adalah 5% dari NPOP dikurangin NPOP TKP. Nah, gimana cara hitungnya? Misalnya, ada rumah seharga 1 miliar rupiah. NJOP-nya seharga 800 juta rupiah. Maka 5% dari NJOP 800 juta rupiahnya adalah 40 juta rupiah. Itulah besaran BPHTB-nya. Lalu siapa yang bayar BPHTB ini? Yang bayar adalah pembeli rumahnya. Terus pertanyaannya lagi, gimana caranya hitung NJOP-nya tadi atau NPOP TKP-nya tadi? Nah, itu rumusnya adalah tergantung kebijakan pemerintah setempat daerah kalian masing-masing, daerah propertinya itu masing-masing. Lalu muncul juga pertanyaan ke saya, kalau misalkan ini adalah properti atau rumah yang hibah, diwariskan, melalui surat wasiat, dihadiahkan, itu bakal kena BPHTB ini juga nggak? Biaya ini juga nggak? Jawabannya tetap kena ya teman-teman, tapi mungkin nominalnya aja berbeda. Misalnya gini, tadi kan rumusnya adalah 5% dari NPOP kurangin NPOP TKP. Nah, NPOP TKP-nya itu yang berbeda-beda. Misalkan untuk jual beli, NPOP TKP-nya itu 80 juta rupiah. Sedangkan untuk warisan itu NPOP TKP-nya bisa 350 juta rupiah. Dan untuk hibah itu bisa 280 juta rupiah. Jadi beda-beda. Dan itu masih tergantung juga dengan Pemda setempatnya lagi. Nominalnya bisa beda-beda. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Tetap harus prepare apabila teman-teman mau dapetin properti dari wasiat, warisan, dihadiahkan, dan lain-lain. Ada biaya-biaya ini juga. Kita lanjut masuk ke yang nomor 3, yaitu adalah PBB. PBB alias pajak bumi bangunan itu rumusnya adalah 5% dari NJKP. NJKP adalah singkatan dari nilai jual kena pajak. Yang dimana nilai jual kena pajak ini nilainya adalah 20% dari NJOP tadi. Nah, jadi gini cara hitungnya teman-teman. Kalau misalkan harga rumahnya itu 1 miliar, NJOP-nya itu 800 juta rupiah, NJKP-nya adalah 20% dari 800 juta rupiah tadi, yaitu 160 juta rupiah. Lalu berapa besar PBB-nya? PBB-nya adalah 0,5% dari 160 juta rupiah, yaitu 800 ribu rupiah. Itulah besaran dari PBB-nya. Dan pertanyaannya lagi, biaya PBB ini siapa yang bayar? Biaya PBB ini, kalau misalkan belum terjadi transaksi, masih ada PBB yang menunggak, itu adalah kewajibannya si penjual. Ya logikanya ya teman-teman, kan itu selama ini properti penjual yang pakai, penjual yang transaksi, penjual yang tinggalin ataupun sewain. Jadi PBB-nya itu masih kewajiban si penjual. Tapi apabila sudah terjadi transaksi properti, ke depannya itu si pembeli yang pakai, pembeli yang sewain, pembeli yang apapun itu menyuruhkan kewajibannya si pembeli.
Jadi, sebelum transaksi properti, masih ada tunggakan, itu adalah kewajibannya penjual. Setelah terjadi transaksi properti, itu adalah kewajibannya pembeli sampai ke depannya. Kecuali dipindah tangan lagi, itu kewajiban tangan berikutnya lagi. Seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, sebelum lanjut ke biaya yang keempat, kalian pastiin kalian udah siapin catatan di rumah supaya kalian nggak pusing dan juga nggak ketinggalan. Dan kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang jelas atau kalian mau tanyain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar pertanyaan apa aja, nanti bisa gue bantu jawab juga. Kita lanjut ya ke biaya yang tersembunyi yang keempat, yaitu adalah AJB alias akta jual beli. Ini adalah untuk melegalisasi dokumen-dokumen dan juga transaksi properti kalian. Berapa nominal ya? Nominalnya itu bervariasi, bisa 0,5% sampai 2% dari nilai transaksi propertinya kalian. Jadi nilai itu bervariatif ya, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli dan juga tergantung notarisnya juga. Tapi biasanya orang-orang transaksi itu nggak mau pusing, mereka langsung ambil 1% aja AJB seperti itu. Nah, berapa nominalnya? Coba kita hitung. Jadi misalkan kalian lagi transaksi rumah dijual seharga 1 miliar rupiah, nilai AJB-nya adalah 0,5 sampai 2%, yaitu 5 juta sampai 20 juta rupiah. Itu adalah besaran AJB-nya. Lalu pertanyaannya, siapa yang bayar AJB-nya itu? Yang bayar AJB-nya adalah si pembelinya, karena AJB ini lebih men-secure atau mengamankan dari transaksi si pembelinya. Oke, kita masuk ke biaya yang tersembunyi kelima saat kalian transaksi properti. Namanya adalah BBN, alias biaya balik nama. Besarannya adalah 2% dari nilai transaksi atau harga jual rumahnya. Gimana cara hitungnya? Jadi simpel aja, misalkan kalian lagi transaksi properti, harga jual rumahnya adalah 1 miliar lagi. 2%-nya adalah 20 juta rupiah. Itulah biaya balik namanya, 20 juta rupiah itu adalah besaran BBN-nya. BBN ini sering disebut sebagai biaya sertifikat. Pertanyaannya adalah, siapa yang bayar? Yang bayar untuk biaya balik nama ini biasanya adalah si pembeli. Karena memang ini adalah kewajiban pembeli bila dia pengen balik nama dari sertifikat lama menjadi sertifikat baru, menjadi namanya si pembeli. Jadi ini adalah pembeli yang bayar. Kita lanjut ke biaya yang tersembunyi yang nomor 6, yaitu adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Dan PPN ini yang selalu menjadi viral di berita di manapun itu, karena memang mau naik, mau ditahan, atau apapun itu banyak banget keputusan-keputusannya. Dulu pajak PPN properti adalah 10%, lalu naik lagi menjadi 11%. Dan tahun depan kemungkinan ada wacana mau dinaikkan sampai 12%. Tapi ini masih wacana, masih di-hold dulu oleh pemerintah saat video ini dibuat ya teman-teman. Nah, gimana cara hitungnya? Cara hitungnya simple banget, tapi besarnya besar banget. Karena 10%, 11% dari nilai properti itu besar banget. Jadi kita ambil contoh harga rumah transaksi propertinya ini 1 miliar rupiah lagi. Seperti biasa ya teman-teman. Harga rumahnya misalnya 1 miliar, PPN-nya berapa? Kalau 10% udah 100 juta rupiah. Kalau PPN-nya 11% yang kita alami sekarang, itu udah 110 juta rupiah. Kalau tahun depan, saat video ini dibuat, tahun depan PPN menjadi 12%, itu udah 120 juta rupiah dari nilai transaksi rumah yang 1 miliar. Jadi, kalau misalkan PPN-nya itu 11%, 1 miliar tambah 11%, jadi 1 miliar 110 juta. Kalau 12%, 120 juta. Itu gede banget kan? Udah gede begitu, bakal siapa yang bayar pertanyaannya? Yang bayar adalah pembeli propertinya. Jadi makanya ini tips dari gua buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Kalau kalian lagi mau beli rumah secondary, kalian lihat rumah dijual harga 1 miliar, kalian langsung dalam otak inget itu masih belum ada PPN-nya mungkin. Jadi kalian harus siapin dana 1 miliar 110 juta atau 1 miliar 120 juta untuk spare PPN-nya. Dan kalau kalian lagi beli properti primary alias first hand alias dari pengembangnya langsung, itu kalian perlu cek ulang apakah dari price list-nya itu udah termasuk, harganya udah termasuk include PPN atau belum. Itu tips dari gua. Kita masuk ke yang nomor 7. BN tersembunyi nomor 7 adalah PNBP alias penerimaan negara bukan pajak. Berapa nilainya? Nilainya adalah 1/1000 dari NJOP. Jadi kalau harga rumahnya 1 miliar lagi-lagi, kita transaksi properti 1 miliar, NJOP-nya let's say 800 juta lagi, berarti 1/1000 dari NJOP adalah 800 ribu rupiah. Itulah besarnya PNBP. Dan ini siapa yang bayar? Yang bayar PNBP biasanya adalah pembeli. Tapi dalam beberapa kasus tertentu, si pembeli dan penjual biasa melakukan negosiasi. Apakah ini dibagi dua ataukah bagaimana, itu bisa dinegosiasikan. Lalu kita masuk ke yang berikutnya. Biaya tersembunyi yang nomor 8, yaitu biaya cek sertifikatnya ke BPN. Nah, biaya ini muncul kalau kalian transaksi properti nggak pakai notaris. Jadi si pembeli itu mau nggak mau harus mengecek keaslian atau keabsahan
sertifikat dari rumahnya atau propertinya ke BPN. Karena nggak pakai notaris, dia harus cek sendiri. Berapa biayanya? Biaya itu ya lumayan relatif murah sih, sekitar 100-500 ribu rupiah. Dan ini biasanya pembeli yang bayar, karena dia mau ngecek sendiri keaslian sertifikatnya. Tapi kisaran biaya 100.000 sampai 500 ribu rupiah tadi masih bisa kurang, masih bisa lebih, tergantung dari Pemda setempat ataupun domisili ataupun kawasan peraturan pemerintah properti yang kalian mau beli tadi. Masuk ke biaya yang tersembunyi yang ke-9, yaitu biaya notaris. Kalau tadi kan nggak pakai notaris di nomor 8, kalau ini kalau kita pakai notaris, berapa sih besaran biayanya? Nah, jasa notaris ini banyak banget digunain karena ya secara nggak langsung memang nggak semua orang punya pengetahuan properti, dan mereka transaksi properti itu pengen banget pakai notaris supaya lebih aman transaksinya. Besaran biayanya itu kira-kira sekitar 1-3% dari nilai transaksi propertinya. Masih tergantung dari jenis kondisi propertinya seperti apa, daerahnya seperti apa, dan juga tergantung dari si notaris yang menyediakan jasa itu mau tarifnya berapa, antara 1-3% range-nya. Jadi kalau misalnya kalian lagi transaksi rumah, beli properti seharga 1 miliar lagi, biaya notaris ya 1-3% dikali 1 miliar, itu sekitar 10-30 juta rupiah. Kok mahal? Emangnya notaris itu ngapain aja? Nih, notaris itu banyak banget kerjanya, mulai dari cek sertifikat, biaya SK, validasi pajak, bikinin AJB, bikinin BBN, bikinin surat kuasa kalau ada, dan akta-akta lainnya tergantung dari kondisi propertinya. Ada yang dari surat wasiat, ada yang dari surat waris, dan lain-lain. Dan biasanya muncul pertanyaan, udah mahal begini dan nggak wajib, ini biaya notaris siapa yang bayar? Biasanya penjual dan pembeli itu tergantung kesepakatan. Mereka kadang setengah-setengah buat bayar notaris ya. Tapi kalau misalkan ada kasus, misalkan, oh si penjual saya nggak mau pakai notaris, ada biaya tambahan mahal. Tapi si pembeli maksa, kita harus pakai notaris karena ini biar aman. Ya udah, kalau begitu penjual bilang, ya udah pembeli aja yang bayar. Itu bisa juga. Begitu juga sebaliknya, bisa juga penjualnya yang pengen lebih aman pakai notaris, pembelinya yang nggak mau karena mahal, ya udah penjualnya aja yang bayar. Kita lanjut ke biaya yang tersebut nomor 10, yaitu adalah biaya IPL atau pemeliharaan lingkungannya, gedungnya, propertinya. Ini biayanya variatif banget. Tergantung teman-teman. Tergantung apa? Tergantung building management, tergantung pengembangnya, atau tergantung RT RW setempatnya. Berapa variasi harganya? Ada yang mulai dari Rp5.000 per meter persegi per bulan, ada juga di beberapa kawasan tertentu yang sampai Rp500.000 per meter persegi per bulan. Dan ini IPL siapa yang bayar? IPL sama kayak PBB tadi. Kalau ada IPL yang nunggak sebelum terjadi transaksi properti, masih belum dibayarkan, itu adalah kewajibannya si penjual. Karena selama ini penjual yang pakai, penjual yang sewain, dan lain-lain. Dan setelah terjadi transaksi, barulah menjadi kewajibannya si pembeli. Ya IPL kira-kira logikanya seperti itu. Kita masuk ke biaya tersembunyi yang nomor 11, yaitu adalah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Beberapa properti yang sangat mahal itu bisa dikategorikan sebagai barang yang mewah, dan ada pajak khusus yang lebih mahal untuk properti tipe seperti ini, namanya adalah PPNBM. Pertanyaan adalah syarat dan kategori apa yang bisa menjadikan properti ini termasuk sebagai barang mewah. Sejak 10 Juni tahun 2019, Menteri Keuangan kita merevisi PPNBM ini, yaitu menjadi rumah, kondominium, townhouse, apartemen, baik yang serata title ataupun yang bukan, yang memiliki nilai transaksi di atas 30 miliar itu kena pajak PPNBM senilai 20%. Dan ini gedenya bukan main. Bayangin kalian lagi beli rumah mewah seharga 30 miliar. Pajak PPNBM-nya adalah 20% alias 6 miliar rupiah. Pajaknya doang. Gede banget. Kita lanjut ke biaya yang tersembunyi nomor 12, yaitu adalah biaya penghapusan royah. Jadi biaya ini timbul kalau rumah yang kalian mau beli itu sertifikatnya masih jadi pegangannya bank. Jadi zaman dulu si pemilik rumah ini membeli rumahnya itu dengan kredit, dan karena kredit, sertifikat rumahnya harus menjadi jaminan dari bank. Nah, supaya sertifikat ini bisa lepas dari jaminan bank, maka saat transaksi properti harus ada yang namanya biaya hapus royah. Jadi sertifikat ini tidak lagi menjadi jaminannya bank. Kita lanjut ke biaya tersembunyi yang ke-13. Semoga teman-teman di sini masih semangat. Biaya tersembunyi ke-13 adalah biaya pengalihan developer. Ini terjadi di kasus pembelian kalau kalian belinya properti itu primary, masih first hand, atau langsung dari pengembangnya. Jadi kalian itu masih terima sertifikat dalam bentuk PPJB doang, masih belum AJB. Kenapa? Karena sertifikat tanah luasnya itu masih belum dipecah sama developer. Jadi kalian masih terimanya PPJB doang. Ingat ya teman-teman. Jadi pas kalian masih pegang sertifikat PPJB itu, kalian mau jual lagi atau kalian mau balik namakan ke nama orang lain, nama anak kalian, nama keluarga kalian, atau apapun itu, kalian akan kena biaya pengalihan nama dari developernya. Dan kalian harus make sure
berapa besar biayanya itu. Biaya pengalihan hak atau baik nama sertifikat dari developer itu macam-macam, tergantung dari developer atau pengembangnya, karena di luar sana banyak banget pengembang. Ada pengembang yang kasih gratis 1 kali, ada juga pengembang yang kasih tarif sekitar 1-6% dari nilai transaksi propertinya. Jadi kalau kalian transaksi rumah 1 miliar lagi di developer atau pengembang itu, berarti biaya pengalihan hak ya itu bisa sekitar 1-6%-nya, alias 10-60 juta rupiah. Dan kita masuk ke biaya yang paling terakhir, yaitu biaya tersembunyi yang ke-14. Semuanya yang tadi gue sebutin itu belum termasuk kalau kalian pakai KPR atau fasilitas kredit dari bank, dan itu akan ada biayanya lagi, yaitu biaya yang ke-14 ini. Kalau kalian pakai KPR dari bank bakal muncul biaya besar lainnya, nggak cuma bunganya doang. Bunganya memang ada fix dan ada juga yang floating, tapi bakal muncul juga biaya appraisal, provisi, administrasi, dan juga asuransi. Dan berapa besar biayanya, itu semua tergantung dari banknya, beda-beda ya. Dan itu bakal gue bahas di video lain di channel ini. Dan kalian boleh tulis di kolom komentar, kalian mau request bahas apa, pertanyaan seputar KPR, buat gue bahas di video tersebut. Dan itu 1-13, belum termasuk biaya 14, yaitu KPR ya. Belum termasuk bunga KPR dan lain-lain. Tapi mirisnya, nggak ada edukator atau sosial media manapun bahas soal ini. Padahal penting banget, dan ini duit besar banget. Dan kalau kalian pernah ngalamin biaya tersembunyi lainnya yang muncul selain daripada di video ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Plus, kalau kalian masih ada yang kurang jelas soal biaya ini atau soal properti lainnya, kalian juga bisa tanya di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian mau dengerin soal KPR ataupun ilmu properti lainnya, kalian bisa klik di sini. Dan kalau kalian mau dengerin soal strategi bisnis dan juga keuangan, kalian bisa klik di sini. Jangan lupa kalian subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya jadi asupan soal bisnis, properti, dan juga finansial harian kalian. Sampai ketemu di video lainnya di channel ini ya. Bye-bye.